Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mu'id, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-fatha wal mazid, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para penikmat pemirsa channel MZT Malang Raya yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam episode sekarang, episode yang keempat kurang lebih, kita membahas bersama-sama masih di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, karya daripada Al-Habib Hadi bin Ahmad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, ila anqal safaruhu ma'a amihi ila Syam. Sekarang pembahasan kita adalah tentang perjalanannya Nabi SAW bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, ila Syam, ke negeri Syam. Jadi ini mengisahkan tentang perjalanannya Nabi SAW bersama pamannya ketika itu dibawa oleh pamannya menuju negeri Syam. Ya. Syam ini sekarang terpecah menjadi beberapa negara. Salah satunya adalah Yordan atau Urdun, kemudian Suria, begitu juga Palestina. Naam. Disebutkan di sini safaruhu ma'ami ila Syam. Ya. Coba kita bayangkan, kenapa kok perjalanannya Nabi menuju negeri Syam itu dicantumkan di dalam sejarah beliau. Oke lah, kalau memang itu termasuk perjalanan hidup beliau dan itu harus dicantumkan. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, kitab yang sekecil ini, ya, kitab kajian sirah seringkas ini sudah diringkas dari sekian panjangnya dan banyaknya sejarah-sejarah Nabi SAW, diambil yang penting-penting, jadilah ringkasan seperti ini. Dan termasuk yang penting dan yang diringkas di dalam kitab ini adalah topik pembahasan tentang perjalanannya Nabi SAW menuju negeri Syam. Kenapa kok perlu dimasukkan? Padahal kitab ini sudah ringkasan, sudah intisari. Kok masih dimasukkan saja ke intisari dan ringkasan perjalanannya Nabi? Apakah nggak bahas yang lain saja? Oke. Nah, disebutkan di sini perjalanannya Nabi menuju negeri Syam. Kenapa? Karena ini perjalanan bukan perjalanan biasa. Perjalanan ini menunjukkan beberapa mukjizat Nabi atau beberapa irhas, beberapa kejadian-kejadian yang tidak umum yang itu terjadi pada Nabi sebelum beliau menjadi dan sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Mukjizat adalah kejadian-kejadian tidak umum yang di luar nalar akal manusia yang terjadi kepada Nabi dan para Rasul. Adapun irhas adalah kejadian-kejadian yang tidak dinalar akal, ya, yang terjadi kepada mereka para nabi dan para rasul sebelum mereka diutus menjadi nabi dan rasul, di usia ketika masih balita atau ketika usia masih muda dan seterusnya. Nah, makanya di sini disebutkan, di sini ada beberapa kejadian, ada beberapa peristiwa yang perlu kita singgung dan perlu kita ketahui. Ya, harus kita tahu bagaimana kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul menjadikan hati kita semakin tertarik untuk mengenalnya serta menambah iman kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan wa fi sanati tsaniyah asyara min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Pada tahun ke-12 dari umurnya Nabi. Jadi usia Nabi waktu itu 12 tahun. 12 tahun itu mungkin anak kelas 6 SD. Kurang lebih ya,
12 tahun. Dari usianya Nabi SAW ketika itu usia beliau 12 tahun, beliau melakukan perjalanan bersama pamannya Abu Thalib menuju negeri Syam. Ayo. Firaq bin min Quraisyin bersama rombongan dari kaum Quraisy. Untuk apa? Waktu itu paman Nabi Abu Thalib bersama orang-orang Quraisy mereka pergi ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan yang di situ tujuannya salah satunya adalah berdagang. Jadi mereka dahulu orang-orang Mekah memiliki dua perjalanan ke negeri Syam sama ke Yaman, ya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Mereka punya rihla musim dingin dan rihla musim panas. Kalau musim dingin, perjalanan musim dingin mereka berangkat ke Yaman. Kalau perjalanan musim panas mereka berangkat ke Syam. Seperti itu. Nah, disebutkan waktu itu Nabi berangkat sama pamannya menuju negeri Syam bersama rombongan orang Quraisy. Wa kana la yaqdiru an yufariqahu hadaban alaihi wa hubban lah. Pamannya Nabi Abu Thalib ini tidak mampu untuk berpisah dengan Nabi, tidak bisa meninggalkan Nabi. Karena saking cintanya, karena sangat sayangnya pamannya Nabi ini Abu Thalib ini kepada Nabi SAW. Padahal anak-anaknya nggak diajak. Dan sudah kita ketahui ya, zaman dahulu perjalanan tidak sama seperti zaman sekarang. Begitu susah, begitu payah, sehingga Nabi mengatakan di dalam hadis as-safar qit'ah minal adzab. Perjalanan safar itu merupakan bagian atau potongan daripada azab, siksaan, karena susah. Meninggalkan keluarga dan seterusnya, ya, membawa bekal dan seterusnya. Di zaman dahulu lebih parah lagi. Kalau kita sekarang mungkin dari negara ke negara, ya bahkan dari ujung ke ujung bisa ditempuh dengan pesawat yang itu cepat sekali perjalanannya, mungkin cuma beberapa jam saja. Akan tetapi di zaman dahulu, ya, jangankan dari negara ke negara, dari kota ke kota itu perjalanan yang sangat susah. Sebagaimana yang telah kita ketahui perjalanannya Nabi bersama ibundanya dari Mekah menuju Madinah ketika hendak menziarahi makam ayahnya, yang kemudian detik-detik itu setelah kepulangan dari Madinah ibunda Nabi meninggal di daerah Abwa. Itu karena susahnya perjalanan. Ibunda Nabi merasakan kelelahan, kepayahan, keletihan, sakit dan seterusnya, sehingga di perjalanan pulang beliau meninggal dunia. Nah, Nabi SAW dibawa sama pamannya Abu Thalib. Nah, orang-orang Arab itu sudah biasa kalau perjalanan jauh mereka tidak bawa anaknya, kecuali kalau memang ada urusan penting yang harus membawa anak-anaknya. Karena anak kecil ini susah ketika kita ajak perjalanan jauh. Ya, kita sekarang aja kalau perjalanan jauh membawa anak kecil nggak tega. Ya, seperti itu. Ya. Nah, Nabi SAW dibawa karena memang alasannya Abu Thalib nggak bisa meninggalkan. Padahal anak-anaknya Abu Thalib nggak dibawa, Nabi yang dibawa, ponakannya ini. Falamma nazala ar-rakbu Basra min ardi Syam, Madinat Hawran, wa biha rahib fi sawma'atin lahu min ulama'i ahlil kitab, yuqalu lahu Buhairah. Ketika Nabi SAW sudah sampai bersama rombongannya di daerah Basra, ya, Basra itu di daerah negeri Syam, ya. Basra tulisannya ba, sod, ro sama alif layyinah, Basra di negeri Syam, ya, suatu tempat. Di situ tempatnya di kota namanya kota Hauran, Madinah Hauran. Dan di situ terdapat seorang pendeta, ya, min ahlil kitab, pendeta dari golongan ahlul kitab yang berada di sauma'ahnya, berada di tempat ibadahnya. Jadi kalau istilahnya di musolanya, orang-orang dahulu zaman itu para pendeta itu punya tempat-tempat ibadah khusus untuk ibadah, ya, i'tikaf di dalamnya, ya, fi sauma'ah. Ya, dia termasuk ulamanya ahlul kitab. Dan dia termasuk ulama ahlul kitab yang betul-betul berpegang teguh dengan syariatnya nabi-nabinya yang masih ori, yang masih valid. Namanya adalah Buhairah. Ya, beliau ini, pendeta ini disebut dengan Buhairah. Ketika itu Buhairah ra'a Muhammadan fil rakbi hina aqbalu wa huwa fi sawma'atihi tudhilluhu ghamamatun dunal qaum. Ketika itu Buhairah melihat Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, usia 12 tahun, bersama rombongan
ketika datang, ya, hina aqbalu, ketika mereka datang. Dan waktu itu Buhairah melihat Nabi Muhammad dan beliau berada di sauma'ahnya, di tempat ibadahnya tadi itu, di musolanya, musola kecilnya, tempat ibadahnya dia. Dan Buhairah ini memperhatikan Nabi Muhammad, dilihati ternyata Nabi Muhammad ini bersama rombongan, dan Nabi Muhammad SAW beliau dinaungi oleh awan. Dan orang lain yang bersama beliau, rombongan lain nggak dinaungi. Jadi beliau hanya beliau saja yang dinaungi oleh awan, diikuti oleh awan yang menaungi beliau. Ya. Tsumma lamma nazalu fi dhilli syajaratin qaribatin minhu ra'al ghamama adhallatis syajara wa malat aghsanuha 'alaihi hatta adhallathu. Kemudian ketika mereka rombongan tadi ini bersama Rasulullah, orang-orang Quraisy ini tadi, mereka berhenti sejenak, istirahat sejenak, ya, rebahan sebentar, narok punggungnya, senden-senden, dan berteduh di bawah naungan pohon yang dekat dengan tempatnya Buhairah tadi itu, pohonnya. Buhairah melihat ketika hal tersebut, kejadian tersebut, Buhairah melihat awan yang mengikuti Nabi ini kemudian ikut menaungi pohon tadi itu. Jadi betul-betul awan ini mengikuti Rasul SAW. Dan Buhairah melihat kejadian bahwa pohon yang di situ ada Nabi dan para kelompok kaum Quraisy itu, pohonnya itu, ya, ranting-rantingnya dan dahan-dahannya mengarah ke Nabi semua, menaungi Nabi SAW. Seperti itu, ya, menaungi Nabi SAW. Ya. Hatta adhallathu, sampai Nabi betul-betul mendapatkan keteduhan, mendapatkan naungan di situ. Fanazala min sauma'atihi wastadhafa ar-rakba wa talaba ilaihim an yahduru jami'an kabiruhum wa saghiruhum. Fahadaru ladaihi wa takhallafa Muhammad li hadatsati sinnih. Kemudian hal yang seperti itu membuat Buhairah ini memperhatikan lebih jelas lagi. Ini enggak sembarangan ini. Di kelompok kaum Quraisy tersebut betul-betul memang ada anak ini, ada anak istimewa ini. Akhirnya Buhairah ini turun dari tempat ibadahnya, dia keluar dari musolanya, tempat ibadahnya. Padahal dikisahkan Buhairah ini orangnya ahli ibadah, jarang turun, menemui orang itu jarang, nerima tamu, menemui orang, ngobrol. Tapi ketika ada rombongan orang-orang Quraisy dari Mekah, dia turun melihat hal tersebut. Kemudian beliau ini, Buhairah ini, mengundang semua orang-orang Quraisy, rombongan tadi itu, ya, dan memohon, meminta tolong semuanya hadir, yang baik, yang sepuh, yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya suruh hadir, ya, masuk ke tempatnya Buhairah, ke musolanya, disiapkan makan siang, ghada, seperti itu. Fahadharu ladaihi, semuanya akhirnya hadir, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang tidak hadir di situ, di majelis jamuan makan siang itu, dengan alasan karena Nabi Muhammad SAW terlalu kecil usianya, ya, masih muda. Ini semuanya orang sepuh-sepuh. Fasara rahib ala hudurihi ma'ahum. Ya, kemudian rahib Buhairah, pendeta Buhairah ini berusaha keras memohon supaya Nabi Muhammad juga ikut hadir. Ayo, mana yang semuanya selengkap ini, yang kecil, yang besar, semuanya suruh masuk. Oh, ada anak kecil tadi, dia malu karena ini perkumpulan orang-orang tua-tua. Enggak, suruh, tetap dia keras untuk ingin Nabi Muhammad masuk. Ya, ba'da'an sa'al anhu fahadhara wa ja'ala yalhadhuhu atau faja'ala yalhadhuhu lahzan syadidan. Kemudian setelah hadir Nabi Muhammad di situ, ya, dia Buhairah ini berusaha memperhatikan, melirik Nabi Muhammad dengan pandangan atau dengan betul-betul memperhatikan, sangat-sangat memperhatikan. Wa yanzuru fi asya' min jasadih fara'a khataman nubuwah baina katifaihi. Kemudian Buhairah ini berusaha melihat, menengok, memperhatikan jasad Rasulullah dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kuku. Dilihat, diperhatikan. Akhirnya Buhairah mendapati atau menemukan Khatamun Nubuwah. Khatamun Nubuwah ini stok atau stempel kenabian. Jadi setiap nabi itu memiliki stempel kenabian. Ya, baina katifaihi, di antara kedua pundaknya yang belakang sini. Ya, di bawahnya leher sedikit, antara kedua pundaknya yang di belakang ini, di sini.
seperti ada stempelnya, yaitu stempel kenabian Khatamun Nubuwah. Dan ini tidak dilihat oleh semua sahabat, ya, tidak semua sahabat yang pernah melihat Khatamun Nubuwah, ya, karena beliau Rasulullah pakai baju, pakai sorban, pakai rida dan seterusnya. Salah satu yang pernah melihat Khatamun Nubuwah ini, stempel kenabian ini adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Stempel kenabian, merek ya, jadi ditok ini nabi, ini nabi, ini nabi gitu. Ya seperti itu. Ya stempelnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Kemudian Buhairah dia dapat itu, dia bisa melihat Khatamun Nubuwah. Wa ja'ala yas'alu an asya' min ahwalihi wa Muhammad yujibuh. Kemudian Buhairah ini, pendeta ini berusaha menanyakan beberapa hal tentang keadaan Nabi Muhammad, kondisi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tersebut. Fa'alima annahu nabiyul mausuf fi kutubihim alladhi sayub'ats. Sehingga Buhairah mulai faham dan tahu bahwa sesungguhnya inilah Nabi yang disifati di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahlul kitab, yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Setelah hal seperti itu didapati dan Buhairah betul-betul tahu sifat-sifat Nabi sebagaimana yang tersifati di dalam kitab-kitab ahlul kitab, Buhairah mengatakan ke paman Nabi SAW, Abu Talib, irji' bibni akhika hadza ila baladih wahdhar alaihi yahud fa innahu kainun lahu sya'nun azim. Pulanglah engkau ke negerimu, bawalah ini ponakanmu ini tadi, dan hati-hatilah engkau, ya, perhatikan dia, jangan sampai dia terjadi apa-apa padanya, karena orang Yahudi mengincarnya. Ya, orang Yahudi ini mengincar ini. Ya, kalau sampai memang Nabi akhir zaman nggak keluar dari sulbinya Israel, ya, sulbinya orang-orang Yahudi keturunan Israel, Bani Israel, maka akan dibunuh. Jadi diwanti-wanti, hati-hati, cepat bawa pulang. Ya, karena dia akan memiliki sebuah perkara yang sangat mulia, yang sangat agung kelak. Ya. Fa asra'a bihi Abu Talib aidan ila Makkah, sehingga Abu Talib paman dan Nabi SAW berusaha segera mungkin, ya, untuk kembali ke Mekah membawa Nabi SAW agar aman, seperti yang disampaikan oleh Buhairah tadi. Seperti itu kisahnya, ya. Maka semoga kisah-kisah ini menambah pengetahuan kita, kemudian menambah cinta kita kepada Nabi SAW, iman kita kepada Nabi SAW, sehingga membuahkan al-mutaba'ah, peneladanan kita kepada Nabi. Selanjutnya menambahkan wala, ya. Wala itu betul-betul loyalitas. Jadi kita berkorban untuk Nabi SAW. Semoga barokah, semoga manfaat, semoga kita semua menjadi umat Nabi SAW yang dapat membanggakan dan membahagiakan hati Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.